Istanbul, kota yang selama ini saya idamkan sampai akhirnya tercapai juga. Yeay, alhamdulillah. Dan nanti 14 hari itu kita akan ke Istanbul, berusaha lanjut ke Konya. Tapi mas, ini 14 hari ini yakin nih kita nggak bakalan gerabak gerubuk? Pasti padat sih Mut tuh 14 hari, tapi yang penting kamu nanti juga bantu ngingetin ya. Jadi kalau pas waktunya kita makan ya kita makan, jadi kita biar nggak liputan terus. Ada waktunya istirahat gitu. Santai lah, aku juga palingan bakalan nge-stok Popmi terus biar mood kita nggak ngedrop. Tapi ngomong-ngomong, kita ke Popmi dulu ya sekarang. Nah, kan bener, Popmi selalu bikin momen seru nggak kelewat. Toppingnya seru, bikinnya juga super cepet. Nanti pas ke Turki, nggak boleh sampai lupa bawa dan nyetok Popmi nih. Kenapa? Karena bikinnya paling lama 3 menit diseduh. Jadi deh, yummy, panas-panas, seruput. Gimana guys, mantul nggak? Enak, mantul. Alhamdulillah. Jadi ntar gini ya, kita selama 6 hari ya kita ke Istanbul ya. Persiapan ya, Mas Joya. Ya. Katanya, menjelajah kota terbesar di Turki ini nggak akan pernah puas. Selalu ada aja kesan di setiap sudut kotanya. Mulai dari hiruk-pikuk kota hingga sejuknya alam di tepian kotanya. Ini salah satunya, Bukit Çamlıca. Berada di distrik Üsküdar, bukit ini menjadi salah satu destinasi pelepas penat yang tepat. Panorama yang menyejukkan seluas mata memandang bikin hati jadi tenang. Hanya dengan 1 lira, aku bisa melihat kota Istanbul bagian Eropa dari Bukit Çamlıca yang ada di kawasan Asia. Selat Bosporus menawan dari bukit ini. Membentang menyatukan 2 benua dalam satu kota syarat cerita. Biasanya kalau musim semi tiba, bunga tulip bermekaran di taman ini. Meski belum dapat saya nikmati, tentu Allah punya cerita lain untuk perjalanan ini. Indahnya tulip dapat saya lihat dari ornamen yang menghiasi Masjid Çamlıca. Masjid yang baru diresmikan 2019 lalu ini diklaim sebagai yang terbesar di kawasan Eropa. Takjub kala saya menikmati gaya bangunannya. Meski bangunan baru, arsitekturnya tetap klasik dan apik. Perpaduan antara era Utsmani dan era Seljuk. Walaupun Masjid Çamlıca ini baru diresmiin di bulan April 2019 lalu, tapi banyak ornamen-ornamen yang sama seperti masjid-masjid lama yang ada di Turki. Salah satu contohnya seperti gambar bunga tulip yang ada di dinding masjid.
Pada bagian kubah dihiasi guratan ayat An-Nur. Sebagai pengingat kepada para pengunjung bahwa Islam sejatinya menjadi agama penerang bagi seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Nuansa berbeda akan sejuknya rumah Allah saya rasakan juga di Masjid Ayyub. Salah satu masjid tertua di Turki. Lebih dari 5 abad berdiri, Masjid Ayyub menjadi saksi sejarah bagaimana bangsa ini bertahan dan tumbuh menggerus waktu. Menelusuri sejarah emang gak akan pernah cukup sehari. Selalu seru kalau kepingin kisah terbuka satu persatu. Tapi sebelum lanjut, ada yang lebih penting. Gak bisa dikompromikan, mengisi perut. Mbak, kalau yang favorit di sini apa nih, Mbak? Nasi kuali. Terima kasih ya, Mbak. Kuali Resto menjadi tujuan saya kali ini. Restoran tanah air yang didirikan perantau muda, Fadil Nur Saptadi. Duh, jadi kangen pulang. Setelah beberapa hari ini makannya makanan Turki terus, akhirnya aku bisa ngerasain nasi goreng yang rasanya asli Indonesia. Nasi goreng kandas, waktunya berbincang dengan Fadil. Sejak tinggal di Turki 7 tahun lalu, pria 26 tahun ini ternyata menjadikan kuali sebagai jembatan mimpinya. Yang melatar belakangi Mas Fadil pengen membuka kuali ini sebenarnya apa, Mas? Salah satu alasannya adalah food diplomacy. Food diplomacy adalah diplomasi perut. Disebutnya sebenarnya gastrodiplomasi yang negara kita nggak pernah lakukan sebelumnya. Mungkin sudah dilakukan tapi kurang gencar. Mas, kalau tadi kita cerita-cerita katanya kuali itu kan selain halal juga family friendly. Yeah. Nah, itu bisa dijelasin nggak sih, Mas, konsepnya kayak gimana? Kalau family friendly sendiri sebenarnya rata-rata di Istanbul restoran yang pakai judul Asia itu biasanya nge-serve alkohol. Oke. Kayak gitu. Dan kita mau jadi tempat dan resto yang menyajikan makanan Asia tapi tanpa alkohol. Oke. Nggak maksudnya nggak yang strict banget kita alkohol, kita sangat islami, kita nggak segitunya, tapi hanya menjauhi dari alkohol doang, dan kita tidak menjual alkohol. Itu aja sebenarnya. Nilai-nilai apa sih, Mas, yang selalu dipegang sama Mas Fadil dalam menjalankan bisnis ini? Saya pengen punya manfaat untuk lingkungan saya sendiri. Kebetulan banyak lingkungan orang Indonesia, WNI di sini yang sebenarnya punya skill, tapi nggak tahu mau dikemanakan. Dia bisa bikin produk, tapi tidak tahu bagaimana cara menjualnya dan tidak tahu diarahkan kemana barangnya. Saya kasih tempat, saya buka tangan untuk WNI yang mau bikin produk apapun. Ayo sama-sama kuali. Saya nggak akan akuisisi barang kalian, tapi ayo kita jual sama-sama. Toh apapun yang kalian jual, biasanya sih itu barang khas Indonesia. Dan ya kalau tujuannya sama-sama mempromosikan Indonesia, kenapa nggak sekalian digabungkan saja? Jembatan mimpi yang Fadil bangun ternyata tak hanya mendatangkan untung semata bagi diri sendiri. Nyatanya juga menjadi penyambung silaturahmi yang mendatangkan barokah bagi orang di sekelilingnya. Inspirasi ini tentu jadi pengingat bagi saya bahwa mimpi sekecil apapun tidak akan pernah mustahil terwujud kalau kita terus berupaya. Bukankah Allah telah menjamin jika Ia menghendaki, maka jadilah kun fayakun.